mulai kajian, ada beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan terkait dengan tata tertib kajian. Pertama, dimohon agar seluruh jemaah mengaktifkan fitur mikrofonnya. Yang kedua, bagi para jemaah akhwat dimohon untuk juga mematikan fitur videonya atau kamera. Yang ketiga, mari kita luruskan niat kita semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Dan yang keempat, bagi para jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor pesan singkat nanti yang telah saya sampaikan di chat room. Dan yang terakhir, pertanyaan yang akan diajukan dimohon agar berkesesuaian dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Barakallahu fikum, semoga senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan perdana kita tentang disertasi yang saya tulis yang judulnya adalah Naqdu Istidlalat At-Ta'adudiyah Ad-Diniyah bin Nusus Syar'iyyah, yang artinya meruntuhkan atau membantah pendalilan para dai pluralisme ya, yang berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yang dimana mereka membuat kerancuan, membuat syubhat seakan-akan pemikiran mereka adalah pemikiran yang benar sehingga mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka disertasi yang tulis ini adalah untuk membantah hal-hal tersebut. Kenapa bahasa ini sangat penting dan kenapa saya memilih judul ini ketika untuk meraih gelar doktor, ya karena saya merasa ini adalah satu isu yang sangat tersebar di tanah air yang dari dulu sampai sekarang ya, bahwasanya semua agama adalah sama dan semua agama adalah benar dan semua agama mengantarkan kepada surga. Inilah akidah yang berbahaya yang sudah diingatkan oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang ya. Sebelumnya supaya tidak rancu, maka saya ingin sampaikan bahwasanya pluralisme ada dua maksud ketika seorang mengatakan pluralisme. Kalau dikatakan pluralisme artinya heterogen, bahwasanya negara kita adalah negara bineka tunggal ika, bahwasanya kita terdiri atas berbagai macam suku, bangsa dan juga berbagai macam agama, kemudian dengan kehidupan yang saling berdampingan, ya toleransi dengan yang aturan yang telah ditentukan. Maka hal itu tidak jadi masalah ya. Kita tidak sedang bahas tentang itu. Bahwasanya suatu pluralisme adalah suatu yang suatu kepastian yang ada di tanah air kita ya. Bahwasanya kita ini bukan homogen tapi kita heterogen. Kita plural ya, dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa dan juga berbagai macam agama ya, dan kita diatur dengan undang-undang agar kita hidup berdampingan dengan saling toleran di antara kita. Kalau itu tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah ya. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, ya beliau alaihissalatu wassalam mendapati komunitas yang beragam di kota Madinah. Ada komunitas orang-orang musyrikin, yaitu suku Aus dan suku Khazraj yang belum masuk Islam. Kemudian juga ada komunitas kaum muslimin, yaitu suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam, yang kemudian diberi nama dengan kaum Al-Ansar. Dan juga ada komunitas orang-orang Yahudi yang terdiri atas 3 suku, yaitu suku Banu Qainuqa, suku Bani Nadir dan suku Banu Al-Quraidah. Jadi Rasulullah SAW sendiri mendapati 3 komunitas ya di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW membuat suatu undang-undang yang dikenal dengan Piagam Madinah ya, atau Wathiqatul Madinah, yang kemudian dalam undang-undang tersebut diatur tentang bagaimana berwarga negara dalam kota Madinah, termasuk kerjasama ketika ada musuh yang menyerang dari luar ya. Jadi kita tidak sedang bahas pluralisme dari sisi itu ya. Jangan sampai ada yang mengatakan kita anti pluralisme secara mutlak. Enggak, pluralisme yang sedang kita bahas bukan itu. Itu enggak ada masalah. Itu adalah heterogen, kebinekaan yang untuk tinggal Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan selanjutnya ya, yang kita bahas adalah pluralisme dalam artian yang diseru-serukan oleh
dai-dai liberal bahwasanya semua agama sama, ya, dan semua agama benar dan semua agama masuk surga. Itu yang sedang kita bahas, ya. Yang itu sangat bertentangan dengan akidah Islam, bahkan bukan cuma akidah Islam, akidah masing-masing agama. Masing-masing agama merasa dia sendiri yang masuk surga. Nanti akan kita jelaskan tentang apa namanya, inklusivisme, eksklusivisme dengan pluralisme, apa bedanya. Akan ada waktunya kita akan bahas. Tapi saya ingin menyampaikan di awal bahwasanya pluralisme yang kita bahas bukan masalah keragaman yang ada di tanah air kita, baik keragaman suku, bangsa, bahasa, agama, ya. Dan itu suatu kepastian yang ada yang tidak bisa kita ingkari. Yang saya bahas adalah keyakinan bahwasanya semua agama adalah benar dan semua agama mengantarkan kepada surga. Yang ini sudah jauh-jauh sudah diingatkan oleh para ulama dan akan saya sebutkan nukilan-nukilannya, termasuk Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI. Makanya ketika saya mengajukan proposal tentang disertasi saya cantumkan Fatwa MUI, ya. Saya bacakan Fatwa MUI, ya. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Ini, ya. Ini definisi MUI tentang pluralisme agama, ya. Bahwasanya, saya ulangi, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, ya, bukan absolut. Setiap agama relatif, ya, bisa jadi ini benar dan itu benar dan semuanya benar. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Ini ajaran pluralisme. Tidak boleh setiap pemeluk agama mengklaim bahwa agamanya saja yang benar, yang lain salah, tidak boleh. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga, ya. Saya ulangi, pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Inilah pluralisme yang sedang kita bahas, yang berkaitan keyakinan, bukan tentang kondisi heterogen keragaman masyarakat Indonesia. Nah, saya harap agar bisa dibedakan, ya. Fatwa tersebut juga menyebutkan sejumlah poin penting di antaranya: 1. Pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, umat Islam haram, ini fatwa MUI, ya. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. Yang ketiga, dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, ya. Dalam artian haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Haram. Bersifat eksklusif itu sendiri, tidak bercampur dengan yang lainnya. Saya ulangi, dalam masalah akidah dan ibadah umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Yang keempat, bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain, pluralitas agama, dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah umat Islam bersikap inklusif, yaitu berbaur dengan mereka, ya, bekerja sama dengan mereka, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Ini kesimpulan daripada Fatwa MUI nomor 7 Munas ke-7 MUI 11 2005 tentang pemikiran pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. Jadi saya ingin sampaikan istilah pluralisme, ya, secara sederhana. Nanti adapun penjelasannya secara detail nanti akan kita sebutkan insyaallah. Dua maksud, ya, dua pengertian. Yang pertama adalah keberagaman, ya, baik suku, bahasa, ya, maupun agama, ya. Maka ini adalah suatu hal yang pasti, di tanah air kita. Bahkan bukan di tanah air kita saja, ya, di mana-mana, ya, demikian. Dan ini hendaknya kerjasama sebagai fatwa MUI tadi, ya, dalam masalah sosial tidak berkaitan akidah dan ibadah, maka umat Islam bersikap inklusif dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial. Silakan kerjasama, ya, ya, dalam kegiatan sosial,
dalam pergaulan sosial. Tentunya saling toleransi, ya. Selama tidak terkait dengan akidah dan ibadah. Selama tidak mencampurkan, ya, akidah dan ibadah. Nah, kemudian yang kedua, pluralisme dalam artian sebagaimana dijelaskan MUI adalah dalam artian bahwasanya semua agama sama, agama sama-sama benar, kemudian juga dalam artian semua agama relatif, semua agama kebenarannya relatif. Kemudian di antaranya semua agama di surga, semua penganut agama penganut semua agama di surga. Ini poin-poin dari pluralisme. Inilah yang diharamkan. Ini boleh, ya. Ini haram. Ya, ini diharamkan oleh MUI, ya. Oleh MUI sebagaimana fatwa MUI. Bahkan saya katakan ini adalah kekufuran. Bukan hanya sekedar haram. Kalau haram masih terlalu terlalu santun. Ini adalah kekufuran. Karena keharaman bertingkat-tingkat. Ini adalah kekufuran dan pembatal keislaman. Sebagian dijelaskan oleh para ulama. Baik. Jadi poin yang akan kita bahas adalah poin yang ini, ya. Adalah poin yang ini. Ini yang mau kita bahas. Poin nomor 2 yang mau kita bahas, ya. Bukan yang pertama. Yang pertama enggak ada masalah kita hidup. Saya sejak dulu juga bertetangga dengan, artinya sekelas dengan orang-orang non Muslim, ya. Dan biasa kita bekerja, belajar bersama, enggak ada masalah. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah masalah keyakinan kita bahwasanya kita eksklusif, kita yang benar, yang lain tidak benar. Itu keyakinan umat Islam. Sementara orang liberalis ingin menyatakan bahwasanya semua agama sama, semua agama benar, semua agama di surga. Kamu tidak boleh mengklaim kamu benar karena kebenaran ada pada agama adalah relatif. Sebagaimana pada agama yang lain juga ada kebenaran, dan kita semua sama-sama masuk surga. Di surga bukan cuma surga orang Islam, ada surga macam-macam. Ya, surga luas. Jangan kau mengklaim, mengkapling dan monopoli surga sendiri. Ada surga Yahudi, surga Nasara, surga Hindu, Buddha dan lain-lain. Kita bicara dalam pandangan kacamata Islam, ya. Ini pandangan kacamata Islam. Jadi mereka itulah pluralisme yang saya bilang katakan hal itu tidak dibenarkan. Taib, ini yang pertama yang ingin saya ingatkan. Berikutnya di foto ini enggak? Berikutnya urgensinya kita membahas masalah ini. Membahas permasalahan ini. Ada beberapa poin yang saya sebutkan, ya. Urgensi kenapa saya harus menulis pembahasan ini sehingga saya tulis dalam bentuk disertasi. Ada beberapa poin. Yang pertama, bahwasanya ini berkaitan dengan pokok akidah. Ini berkaitan dengan pokok akidah. Ya. Apa pokok akidah kita? Bahwasanya Islam satu-satunya agama yang diridhai, agama tauhid. Yang diridhai Allah. Yang kedua yang menjadi pokok akidah juga bahwasanya pluralisme dibangun
atas keyakinan kekufuran adalah kebenaran. Adalah kebenaran. Ya. Allah mengatakan itu kekufuran, mereka mengatakan kebenaran. Allah mengatakan itu di neraka, mereka mengatakan di surga. Ya. Jadi ini salah satu pembatal keislaman. Ini merupakan salah satu pembatal keislaman. Jadi permasalahannya adalah sangat urgent ya, sangat urgent ya. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kenapa kita perlu membahas hal ini? Ya. Penyebaran pluralisme tersebar di tanah air kita dengan masif ya. Penyebaran pemahaman pluralisme cukup kuat di tanah air kita ya. Ya. Di antaranya misalnya di Universitas Islam di tanah air. Kemudian demikian juga melalui sebagian orang-orang yang terkenal ya, disebarkan melalui tokoh-tokoh yang terkenal ya. Terkenal di dunia maya, di berita-berita yang mereka ikut melariskan pluralisme. Kemudian berikutnya yang juga sangat berbahaya adalah pengkhianatan ilmiah ya. Ilmiah yang dilakukan oleh dai-dai pluralisme. Dai-dai pluralisme ya. Padahal mereka adalah orang-orang akademisi yang mengaku bahwasanya mereka ilmiah, bahwasanya mereka menukil dari buku-buku. Ya, tapi ternyata kalau kita cek isinya adalah kedustaan. Nanti saya akan buktikan karena saya bukan asal bicara saja, karena saya menukil buku-buku mereka, saya baca-baca buku mereka. Buku mereka masih ada sama saya. Mungkin suatu saat saya akan bawakan dan saya akan tunjukkan. Ya. Contoh mereka di antaranya mereka memotong-motong ayat, bentuk-bentuk pengkhianatan ilmiah mereka. Pengkhianatan ilmiah mereka di antaranya misalnya memotong-motong ayat. Ayat tidak ditampilkan secara utuh tapi dipotong sehingga seakan-akan memberi kesan yang bertolak belakang daripada makna yang sebenarnya. Misalnya juga adalah memotong perkataan para ulama, dan ini sangat banyak, memotong-motong perkataan para ulama. Ya. Sehingga mereka menukil misalnya dari Syatibi mereka nukil ya. Kemudian dari Ibn Taimiyah, mereka dari Ibnu Qayyim, mereka nukil dari ahli tafsir seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, Ar-Razi dan lain-lain. Yang seakan-akan ulama-ulama ini Syatibi, Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ar-Razi, kemudian Tabari, Al-Qurtubi seakan-akan adalah dai pluralisme. Padahal ini adalah produk baru yang kita baru tidak pernah kita dengar di nenek moyang kita. Ini baru muncul abad 20 dibawa oleh orang-orang pegiat liberalisme. Kemudian mereka ingin mengesankan bahwasanya ulama-ulama terdahulu seperti Tabari, Al-Qurtubi, Ar-Razi dan lain-lain mengusung pemahaman mereka. Ini pengkhianatan ilmiah yang mereka lakukan, benar-benar mereka berbohong. Mereka berbohong. Saya tidak ini, mereka benar-benar berbohong. Nanti akan kita sebutkan. Insyaallah taala. Kemudian urgensinya kita membahas ini di antaranya muncul karya-karya ilmiah ya, adanya karya-karya ilmiah, disertasi maupun tesis dan yang lainnya ya, yang ditulis oleh para doktor yang mendukung pluralisme. Jadi bukan main-main ya, bukan hanya buku
buku apa namanya istilahnya buku abal-abal, enggak, tapi buku benar-benar ditulis, disertasikan, dibimbing oleh dosen pembimbing. Nanti mungkin kalau saya baca dosen bimbingnya mungkin sebagian kita akan kaget. Tapi intinya saya contohkan seperti buku-buku yang ditulis oleh mereka, seperti contohnya Argumen Pluralisme Agama. Argumen Pluralisme Agama ditulis oleh Dr. Abdul Muqsid Al-Ghazali atau Dr. Abdul Muqsid Al-Ghazali. Karya ini asalnya merupakan disertasi untuk meraih gelar doktor. Jadi diujikan dan meraih gelar doktor dengan judul seperti itu, Argumen Pluralisme Agama. Dia membawakan ayat ataupun hadis yang seakan-akan bahwasanya pemahaman seperti ini, semua agama benar, semua agama di surga, itu datang dalam Al-Quran dan hadis. Itu ini kita tahu ini nggak benar ya, tapi ya kita ingin tahu kebohongan mereka di mana. Artinya seperti itu. Jadi mengesankan seakan-akan Al-Quran dan hadis mendukung pluralisme agama. Contoh juga karya ilmiah judulnya Satu Tuhan Banyak Agama. Satu Tuhan Banyak Agama, karya Dr. Media Zainul Bahri. Karya ini juga asalnya merupakan disertasi untuk meraih gelar doktor. Ini juga disertasi yang judulnya Satu Tuhan Banyak Agama. Satu Tuhan Banyak Agama. Kemudian di antaranya juga buku Fikih Lintas Agama. Fikih Lintas Agama buku sempat heboh pertama kali muncul, banyak orang yang mengkritik ya. Yang ditulis secara kolaboratif oleh para pegiat paham pluralisme agama seperti Dr. Nurkhalis Majid, kemudian Dr. Zainul Kamal dan yang lain-lainnya ya. Sekelompok pegiat liberal kemudian bergabung bersama-sama menulis buku ini. Contoh buku yang juga sangat penting bagi mereka seperti buku Memahami Bahasa Agama, karya Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga kitab-kitab lainnya yang mengusung pemahaman pluralisme. Jadi maksud saya begini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini pemahaman pluralisme bukan pemahaman yang hanya muncul begitu saja, tapi dia terstruktur ya. Dia punya syubhat yang terstruktur, disusun oleh orang-orang secara terstruktur, oleh tokoh-tokoh terkenal, bahkan di antaranya rektor, di antaranya dosen-dosen, bahkan dijadikan disertasi untuk meraih gelar doktor. Jadi bukan main-main, dan pergerakannya masif di tanah air sampai sebagian mungkin tokoh-tokoh terpengaruh ya. Maka ya kita harus serius dalam menghadapi syubhat-syubhat tersebut ya. Ya, ingat yang kita bahas pluralisme model kedua, bukan pluralisme model pertama. Masalah toleransi pembahasan yang lain. Ini masalah meyakini agama kita yang paling benar, agama yang lain adalah agama kesyirikan. Itu adalah prinsip dalam akidah seorang muslim. Kenapa kita milih agama Islam? Karena itu agama yang paling benar. Mereka ingin balik bahwasanya semua agama benar. Semua agama benar. Yang kelima, urgensi masalah ini yang paling penting di antaranya adalah tentunya untuk membentengi masyarakat. Kenapa kita harus membantah syubhat mereka? Untuk membentengi masyarakat ya. Dari akidah yang menyimpang. Seperti pemahaman pluralisme. Dan alhamdulillah banyak ulama Indonesia atau dai Indonesia yang telah berjuang, yang kita berterima kasih kepada mereka, semoga Allah membalas kebaikan mereka. Di antaranya yang di garda paling depan adalah MUI dengan fatwa yang dikeluarkannya. Demikian juga sebagian dai yang terkumpul dalam sebagian yayasan atau kelompok yang mereka konsen untuk membantah pemahaman liberalisme dari berbagai macam sisi, dan sudah lama mereka berjuang. Saya hanya sekedar menyambung tangan apa yang sudah mereka perjuangkan, tinggal saya masuk dari sisi yang lain ya. Tapi intinya ini bukan hal yang baru, sudah diketahui oleh para dai di tanah air, dan mereka sudah berjuang sejak lama membantah syubhat-syubhat ini. Bahkan sudah dikeluarkan fatwa secara khusus oleh MUI, meskipun fatwa tersebut jadi bahan tertawaan oleh sebagian dai liberal. Ketika keluar fatwa ini, mereka tertawa saja. Mereka tidak menganggap sesuatu yang penting bagi mereka. Tadi tolong di foto. Ini halaman 2 ya. Ya. Tapi kita lanjutkan jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada
definisi tentang apa itu pluralisme, apa bedanya pluralisme dengan eksklusivisme, dengan inklusivisme, dan yang lain. Kita ingin memantapkan akidah kita terlebih dahulu, bahwasanya agama Islam adalah agama satu-satunya yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Prinsip akidah kita itu agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Apa dalilnya? Banyak dari sisi pendalilan. Saya akan sebut beberapa sisi pendalilan. Yang pertama, dalil-dalil bahwasanya hanya Islam yang diridhoi. Pertama, dalil-dalil bahwa hanya Islam yang benar. Ini model pendalilan pertama. Dalil secara tekstual dan secara eksplisit bahwasanya Allah tidak menerima kecuali hanya Islam. Kemudian yang kedua, dalil-dalil bahwa Allah telah menghukumi, telah memvonis, ya, ahlul kitab bahwa mereka kafir, dan Allah tidak akan menerima agama mereka, ya, bahwa mereka kafir. Banyak sekali dalil. Ini saya akan sebutkan beberapa, kalau 5 pendalilan bahwasanya ahlul kitab itu kafir. Tidak perlu kita ragu, mereka kafir, ya. Kemudian dalil bahwasanya juga pendalilan 3, ya, bahwasanya Al-Quran adalah muhaimin. Al-Quran adalah muhaimin. Muhaimin maksudnya adalah hakim atau memansuh, yang memansuhkan, yaitu yang memansuhkan, yang hakim bagi kitab-kitab terdahulu. Gampangannya yang memansuhkanlah gampangannya, artinya kecuali yang tidak dimansuhkan, tapi secara umum memansuhkan kitab-kitab terdahulu. Jadi hanya boleh berhukum, tidak boleh berhukum kecuali Al-Quran. Tidak boleh berhukum lagi kecuali dengan Al-Quran. Berikutnya yang ketiga, yang keempat, saya tambahkan di sini. Allah mewajibkan para nabi agar mengikuti Rasul terakhir. Allah mewajibkan seluruh nabi untuk mengikuti nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini 4 poin bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalil bahwasanya Islam adalah agama yang satu-satunya yang benar. Yang kedua, bahwasanya Allah telah memvonis ahlul kitab bahwasanya mereka kafir. Yang ketiga, Al-Quran adalah muhaimin, dia memasukkan kitab-kitab sebelumnya. Semua harus berhukum dengan Al-Quran. Yang keempat, Allah mewajibkan seluruh nabi untuk mengikuti Rasul terakhir. Kalau Allah mewajibkan para nabi untuk mengikuti Rasul terakhir, apalagi pengikutnya, ya, pengikutnya. Tapi kita akan bahas poin yang pertama, ya. Yang pertama yaitu dalil bahwasanya Islam yang terbenar, ya.
Islam adalah bahwa hanya Islam yang benar. Agama yang benar. Dalilnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam Al-Qur'an ya. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kesempurnaannya Islam. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, itu Islam. Sudah sempurna. Tidak perlu dengan kitab-kitab sebelumnya dan tidak perlu dengan agama yang lain. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinan. Aku ridha Islam adalah agama bagi kalian ya. Allah juga berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati wa samiul alim. Telah sempurna kalimat Rabbmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat tersebut. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya tammat kalimatu rabbika sidqan, bahwasanya Al-Qur'an adalah benar, setiap berita yang dibawa adalah benar. Kemudian adlan maksudnya setiap perintah yang dibawa dan larangan yang dijelaskan dalam Al-Quran semuanya adalah adil. Jadi agama Islam adalah sudahlah agama yang sempurna, kita tidak butuh dengan agama yang lain. Ngapain kita butuh dengan agama yang kurang? Ini Allah telah beri anugerah agama yang sempurna. Tidak ada pilihan kecuali agama yang sempurna. Makanya Allah tegaskan dalam banyak ayat ya. Dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran Allah berfirman misalnya, inna ad-dina indallahil Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam ya. Sesungguhnya Allah mengatakan inna ad-dina. Sungguhnya agama yang diridhoi hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Kata Allah, "Wa may yabtaghi fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah, siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan terima darinya. Siapa yang mencari atau menginginkan ya, betul, maksudnya menginginkan agama selain Islam, maka tidak diterima darinya. Tidak diterima. Bahkan Allah mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi, masuk neraka jahanam. Ini ayat jelas bahwasanya Allah tidak menerima kecuali agama Islam, tegas, dan ini nas. Allah tidak terima kecuali Islam. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda ya. Perhatikan, qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyan wala Nasraniyun Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa min ashabin nar, illa kana min ashabin nar. Saya artikan, Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Tidaklah seorang dari umat ini mendengar tentang aku, la yasma'u bi ahadun min hadzal ummah. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, tentang ajaranku, bukan tidak baik Yahudi maupun Nasrani, baik Yahudi maupun Nasrani. Ya, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka jahanam, jelas.
Yahudi Nasrani dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak percaya, tidak beriman, masuk neraka. Yang bilang begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim ya. Jelas ya. Imam Nawawi mengatakan kenapa disebutkan tentang Yahudi Nasrani? Karena Yahudi Nasrani adalah kalau kita katakan orang kafir terbaik, mereka pernah punya kitab. Orang-orang kafir yang lain tidak punya kitab samawi. Yang punya kitab samawi Yahudi Nasrani yang mereka sembah dengan kita adalah Allah, pengakuannya sama-sama Allah, cuma mereka punya versi sendiri tentang Allah sebagaimana Yahudi Nasrani punya versi sendiri tentang Allah, tetapi kita adalah kitab samawi, sama-sama pernah ada nabinya, sama-sama rasulnya. Nah, kalau mereka yang pernah diturunkan kitab kepada mereka, yang pernah Allah utus rasul kepada mereka, ternyata divonis masuk neraka, bagaimana dengan kafir-kafir yang lain yang tidak ada nabinya, tidak ada rasulnya, tidak ada kitab sucinya, kadang agama hanya tradisi, kadang hanya agama adalah buatan manusia, ya jelas lebih utama untuk masuk neraka jahanam. Makanya kata Imam Nawawi, di sini Rasulullah SAW menyebutkan khusus tentang Yahudi Nasrani sebagai peringatan kalau Yahudi Nasrani saja tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW masuk neraka, apalagi selain mereka. Oleh karenanya para ulama bersepakat bahwasanya Yahudi dan Nasrani orang kafir sebagaimana perkataan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya Maratibul Ijma', wattafaqu ala tasmiyatil Yahudi wan Nasara kuffaran. Para ulama telah sepakat untuk menamakan Yahudi Nasrani kafir, orang kafir. Orang kafir ya. Status mereka kafir ya, status mereka kafir. Atau orang sekarang mengatakan non muslim. Non muslim sama dengan kafir. Non muslim sama dengan kafir ya. Demikian juga Al-Qadhi Iyad misalnya, banyak penukilan para ulama. Al-Qadhi Iyad yang wafat pada tahun 476 Hijriyah, itu abad kelima, yang merupakan salah satu ulama besar dari mazhab Maliki. Beliau berkata, "Walihada nukaffiru man dana bi ghairi millatil muslimin minal milal." Oleh karena kami mengkafirkan siapapun yang beragama selain agamanya kaum muslimin. Apapun agama yang dia peluk, kalau bukan agama Islam kami kafirkan. Aw waqafa fihim aw syakka, atau tidak berhenti ya, abstain abstain terhadap agama selain agama Islam. Au syakka, atau ragu bahwasanya agama tersebut agama kafir selain agama Islam, ragu. Saya abstain. Bagaimana hukum Yahudi Nasrani? Abstain. Kafir enggak? Abstain, enggak tahu. Islam orang-orang Yahudi Nasara, Hindu Buddha misalnya, apakah mereka orang kafir? Saya ragu. Nah, ini enggak boleh. Au sahha madzhabun, lebih parah lagi membenarkan kalau mereka juga benar seperti kita. Wa in adhara ma'a dzalikal Islam, meskipun orang ini menyatakan dia muslim. Wa taqadahu, dan dia meyakini tentang Islam. Ya. Wa taqada ibtala kulli madhhabin siwahu, ya. Dan dia meyakini bahwasanya yang lain adalah mazhab yang batil, fa huwa kafirin bi idhari ma adharahu min khilafi dzalik. Tapi dia menjadi kafir ketika dia mengungkapkan hal tersebut. Jadi maksudnya apa? Al-Qadhi mengatakan kalau ada orang Islam, dia agamanya Islam, KTP-nya Islam, dia bilang Islam benar. Ya, yang lain salah. Terus apakah Yahudi Nasrani kafir? Allah alam, saya enggak tahu. Apakah mereka kafir? Saya ragu, ya. Apa yang mereka kafir? Abstain. Orang yang begini seperti ini, kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, dikafirkan oleh para ulama. Yang bilang Al-Qadhi Iyad adalah ulama besar dari mazhab Maliki, ya. Demikian juga Al-Hajjawi dari mazhab Hambali, dia mengatakan man lam yukaffir man dana bi Islam kan Nasara aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabum fa huwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam, dia bilang bukan orang kafir. Ini orang muslim, jelas muslim, orang mukmin. Tapi selain yang beragama Islam, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Laose dan yang lainnya, tidak, mereka bukan kafir. Ya. Atau ragu tentang kekafiran mereka, saya ragu, mereka kafir enggak, saya ragu. Ya. Atau bahkan lebih parah, oh agama mereka juga benar seperti agama kita. Wah, ini kafir. Kafir kata Al-Hajjawi, ya. Al-Hajjawi dari mazhab Hambali, ya. Kenapa bisa demikian, ya? Karena beliau mengatakan, ya, dia menyebutkan beberapa amalan-amalan yang menyebabkan seorang bisa keluar dari Islam. Kenapa? Litadammunihi i'tiqad sihhati dinihim. Kenapa? Karena pernyataan demikian bisa mengandung bahwasanya agama mereka benar. Semua perbuatan yang mengandung bahwasanya berkonsekuensi bahwasanya agama selain Islam juga benar, inilah perbuatan kufuran. Saya ulangi, semua perbuatan menurut Hajjawi, semua perbuatan rahimahullah, semua perbuatan yang berkonsekuensi
membenarkan agama-agama lain itu merupakan kekufuran. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran mereka batil, mereka kufur, mereka tidak benar. Kemudian seorang berani mengatakan mereka di atas kebenarannya. Dan ini merupakan pembatalan terhadap firman Allah, Inna dina indallahi al-Islam. Ya. Oleh karenanya, Ibnu Taimiyah berkata dengan perkataan yang indah, Innal Yahuda wan Nasara kuffarun, kufran ma'luman bil ittirar min dinil Islam. Orang Yahudi Nasrani adalah orang-orang kafir yang diketahui secara darurat. Artinya semua orang tahu Yahudi Nasrani kafir. Kita sejak kecil tahu hal tersebut. Dan itu keyakinan semua umat Islam. Kenapa kita pilih Islam? Karena ini agama tauhid. Agama lain agama kesyirikan. Menyembah manusia atau menyembah berhala atau menyembah yang lainnya. Ya. Kita semua seperti itu dari dulu. Tiba-tiba datang orang liberal, ini produk baru. Tiba-tiba datang orang liberal mengatakan, enggak, semuanya benar. Bahkan mereka ada yang mengatakan semuanya bertauhid. Subhanallah. Mereka berusaha mentauhidkan ahli syirik. Nah, jadi mengetahui bahwasanya Nasara, Yahudi, kafir perkara yang maklum, anak kecil baru Islam pun tahu. Kemudian datang mereka ingin merubah semua keyakinan kita yang prinsip dalam agama bahwasanya semua agama adalah benar. Baik. Ini poin pertama yang saya sampaikan bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Ini telah diungkapkan oleh Al-Qur'an secara nyata, secara nas ya. Secara nas. Nah, tapi poin yang kedua, belum ada waktu. Ya. Win, jawab ini. Sudah. Berikutnya, dalil-dalil bahwasanya, ya. Dalil-dalil bahwa Yahudi dan Nasrani kafir. Dan Nasara kafir. Banyak dalam Al-Quran ya. Ada beberapa model pendalilan. Yang pertama ya, Allah menafikan iman mereka. Iman mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yadinuna minal ladzina utul kitab. Kata Allah, mereka tidaklah beragama dengan agama yang hak. Mereka tidak beragama dengan agama yang hak. Itu mereka tidak beriman. Ya, Allah juga mengatakan sebelumnya, qatilul ladzina la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, kata Allah, alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maksudnya adalah Yahudi ahlul kitab. Allah mengatakan mereka tidak beriman. Perhatikan, mereka tidak beriman kepada Allah hari akhirat. Ini dalam surat At-Taubah ayat 29 ya. Surat At-Taubah ayat 29 ya. Kemudian berikutnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya ya ayyuhar rasul ya la yahzunka alladziina yusarrifuna fil kufri min alladziina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Allah berfirman juga dalam ayat yang lain tentang mereka wa lam tu'min qulubuhum, bahwasanya hati mereka ahlul kitab ya, mereka tidak beriman. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain tentang mereka wa ma ulaika bil mu'minin. Setelah Allah menyebut orang Yahudi, kata Allah, wa kaifa yuhakkimunaka indahum at-tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Kata Allah, ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Ini kembali kepada ahlul kitab. Jelas bahwasanya Allah menafikan iman dari ahlul kitab. Dan banyak saya sebutkan ayat-ayat tentang hal ini. Yang kedua, ya, bahwasanya mereka kafir. Allah vonis mereka secara eksplisit bahwasanya mereka kafir. Allah memvonis mereka kafir. Secara nas, secara eksplisit ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihul maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu.
innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Seperti perkataan Nasara, sebagai Nasara sekarang. Isa adalah Allah, adalah Isa. Kafir kata Allah. Yang bilang kafir Allah. Laqad kafar, telah kafir. Terus orang liberal mengatakan, oh, sungguh telah beriman. Orang bilang kafir, mereka bilang beriman. Demikian juga yang meyakini Trinitas. Kata Allah, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Ya, ini jelas. Allah kafirkan mereka, dan banyak di antara kaum Nasrani yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Rohul Kudus, satu dari yang tiga. Allah mengkafirkan mereka. Yang bilang kafir Allah. Kita bicara dengan kacamata perspektif kacamata Islam, ya. Kita bicara tentang syariat Islam. Ya. Jangan sampai ada seperti seorang dai ketika ada yang mengkritik Zakir Naik, kemudian dia mengatakan kita harus melihat dari perspektif kacamata mereka. Lah gimana? Melihat agama Nasara dari kacamata Nasara. Ya, kita yang kafir kalau melihat dari kacamata Nasara. Kita ini domba-domba yang tersesat. Gimana mengkritik Zakir Naik, kemudian mengatakan kita lihat Nasara dengan kacamata mereka. Mereka punya tafsir sendiri. Gimana ini orang? Yang kita ini Al-Quran, tafsiran para ulama jelas. Kemudian di antaranya mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW sehingga mereka dikafirkan. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih." Ya. Kata Allah, "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi." Jadi Allah menjelaskan orang Yahudi dahulu mereka sesumbar, ya. Ya, mereka sumber wa kanu min qabli yastafsiruna alladziina kafaru. Sebelumnya mereka sumber kepada orang-orang Madinah yang musyrikin. Mereka mengatakan, nanti kalau datang nabi terakhir, kami akan bersama nabi tersebut memerangi kalian. Kami akan bersama nabi tersebut memerangi kalian. Ketika datang nabi tersebut yang mereka tunggu-tunggu, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang yang mereka tunggu-tunggu, mereka justru kafir kepada nabi tersebut. Ini orang Yahudi, jelas Allah kafirkan mereka. Allah kafirkan mereka, ya. Silakan nanti dibaca, saya sebutin dalil yang lain, tapi kita cukup karena waktu terbatas. Berikutnya, di antara dalil, ya, bahwasanya mereka adalah kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah menyatakan ibadah mereka, Allah menyatakan mereka musyrik, menyatakan keyakinan dan ibadah mereka adalah kesyirikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Kata Allah, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menyatakan keyakinan mereka itu syirik. Terus datang orang liberal mengatakan mereka juga bertauhid. Allah mengatakan juga dalam ayat yang tadi dalam surat At-Taubah 31. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu Allah illal haqq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan, ekstrim dalam agama kalian. Jangan kalian mengucapkan tentang Allah kecuali yang benar. Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguhnya Isa itu hanya utusan Allah. Wa kalimatu alqa ila Maryam ruhun min, hanyalah ruh yang Allah ciptakan, Allah lemparkan dalam perut Maryam. Allah mengatakan kun fayakun. Fa aminu billahi wa rusulih. Berimanlah kepada Rasulnya. Wa la taqulu thalatha. Jangan kalian mengatakan tiga. Intahu khairan lakum. Berhentilah kalian dari mengucapkan Allah adalah tiga. Innamallahu ilahun wahid. Sungguhnya Allah Tuhan yang esa. Subhanahu an yakuna lahu walad. Maksudnya Allah dia punya anak. Ya, jadi ini Allah menjelaskan bahwasanya mereka berbuat kesyirikan, menyatakan bahwasanya Allah tiga atau Allah punya anak. Demikian juga Allah sebutkan di hari kiamat kelak Nabi Isa akan dibangkitkan, kemudian Allah bertanya kepada Nabi Isa di hadapan pengikutnya, ya. Wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Ini perbincangan ini menjadikan banyak orang-orang Nasara sadar. Ya. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, apa kau perintahkan kepada manusia untuk menjadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Kata Nabi Isa, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pantas mengucapkan apa yang tidak benar, ya.
In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengucapkannya tentu kau telah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta alamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku, sembahlah Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian, ya. Taib di antara ini dalilnya banyak, saya singkatkan. Demikian juga di antaranya Allah memvonis mereka di neraka. Allah memvonis mereka di neraka. Terus orang liberal mengatakan mereka di surga. Jadi sangat bertentangan antara akidah Al-Quran dengan liberal. Ya, contoh Allah mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin mereka di neraka jahanam. Allah mengatakan ahlul kitab di neraka jahanam. Allah berfirman lagi, Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal harik. Allah berbicara tentang orang Yahudi, kata Allah, wa naqulu dzuqu adzabal harik, kami katakan rasakanlah adab yang membakar. Orang Yahudi berkata, wa qalan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, kami tidak akan ditimpa dengan api kecuali hanya beberapa hari. Qul attakhadhtum 'inda Allahi ahdan falan yukhlifallahu ahda. Apa kalian sudah mengambil janji dengan Allah Subhanahu wa taala? Am taquluna Allahi ma la ta'lamun, atau kalian berkata tentang Allah apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar. Bahkan orang melakukan keburukan dan keburukannya, kedosanya sudah meliputinya, maka mereka penghuni neraka jahanam. Ini tentang Yahudi. Ya. Allah berfirman juga tentang Nasara. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'ahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka. Maksudnya orang Nasara. Laqad yang mengatakan Allah adalah Isa. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsah. Sama. Sungguh kafir orang yang berkata Allah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah semata. Wa illam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka tidak berhenti dari ucapan mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Mereka akan ditimpa dengan adab yang pedih di neraka. Dalam hadis yang panjang juga, ya. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sebutkan tentang orang-orang yang menyembah Uzair dan orang yang menyembah Al-Masih, ya. Di padang mahsyar nanti, ya, fa yuqalu lil yahudi ma kuntum ta'budun qala kunna na'budu Uzair ibn Allah fa yuqal kadzabtum wa lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Dikatakan kepada orang Yahudi, apa yang kalian sembah dahulu? Kata mereka, kami dulu menyembah Uzair adalah putra Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kalian dusta, Allah tidak pernah punya istri, Allah tidak pernah punya anak. Ya, fama turidun, apa yang kalian kehendaki? Qalu nuridu an nastasqiyana, kami ingin engkau memberikan kami minum. Fayuqalu ishrabu, minumlah itu, fayatasaqatuna fi jahannam. Maka orang Yahudi kelihatan seperti air, ternyata bukan air, mereka pun berjatuhan di neraka jahannam. Allah Nabi sebutkan di mereka di neraka. Tsumma yuqal Nasara, kemudian dikatakan kepada orang Nasara, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Mereka berkata, kunna na'budul Masih, kami dulu menyembah Masih putra Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kalian dusta, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak. Apa yang kalian inginkan, kami ingin kau berikan minum kepada kami. Kata Allah, dikatakan minumlah, fayatasaqatuna fi jahannam, mereka jatuh dalam neraka jahannam, ya. Ini dalil bahwasanya orang Yahudi dan Nasara adalah orang-orang kafir. Kemudian datang, ya. Coba perhatikan ini. Pertama, Allah menafikan iman dari mereka. Orang liberal mengatakan mereka di surga. Apa? Mereka beriman. Liberal mengatakan Yahudi dan Nasara beriman. Lihat. Sama, Allah mengatakan mereka kafir. Liberal mengatakan mereka tidak kafir. Mereka tidak kafir. Makanya kita bilang hanya non-muslim. Jangan bilang kafir, tidak boleh. Ya, ini orang Yahudi. Allah bilang mereka kafir, kan memang tidak boleh. Mereka non-muslim doang. Ya, non-muslim berarti kafir dong. Ya. Allah mengatakan keyakinan mereka syirik. Sebagian liberal, nanti akan saya nukilkan, sebagian liberalis mengatakan mereka juga bertauhid. Ahlul kitab bertauhid. Kemudian Allah menyatakan mereka di neraka, liberalis mengatakan mereka di surga.
mereka di surga. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah sampai sini saja, masih ada pembahasan, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya ya. Insyaallah taala wallahu alam bisawab. Kalau yang bertanya saya persilakan. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Allah ini pembahasan yang cukup menarik. Dan Masya Allah juga ini pertanyaan banyak sekali Ustaz. Dua saja, insya Allah, karena saya tidak buka pertanyaan banyak. Kenapa? Karena kalau bukunya sudah selesai, baru kita banyak buka pertanyaan. Nanti pertanyaan banyak masih berkaitan dengan perkara-perkara di depan. Ya, ini masih kita muqaddimah insya Allah. Pilih yang kira-kira berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas. Baik. Ini banyak juga yang bertanya bagaimana mendapatkan buku, tadi sudah ada jawabannya. Izin pertanyaan yang pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita menghukumi secara personal orang liberal sebagai kafir karena dia telah mengatakan bahwa dia Islam, tapi dia tidak percaya syariat Islam itu harus dijalankan? Demikian pertanyaannya Ustaz. Kalau pernyataannya benar-benar jelas, ya, saya tidak bilang person per person, tapi kalau pernyataan benar-benar jelas itu adalah pernyataan kekufuran. Kekufuran ada dua, ada kekufuran yang nyata, yang semua orang tahu itulah kekufuran. Misalnya sholat itu wajib, dan dia hidup di antara kaum muslimin. Sholat tidak wajib. Ini orang kafir, tidak perlu menegakkan hujah untuk mengkafirkannya. Maka dia kafir secara langsung. Tinggal kita menjelaskan kepada dia agar dia bertaubat. Seperti mengatakan zina halal, ini kafir secara langsung karena haramnya zina adalah perkara yang semua orang tahu. Semua orang tahu. Maka kita perlu mengingatkan hal tersebut bahwasanya tidak benar ya. Misalnya dia mengatakan bahwasanya lebih parah dari itu, bahwasanya saya muslim tapi semua syariat Islam boleh saya tidak kerjakan. Kalau dia bilang semua syariat Islam, saya khawatir ada syubhat dia mengatakan maksudnya sebagian syariat belum bisa diterapkan. Sekarang itu lain cerita. Tapi kalau dia mengatakan saya muslim tapi saya meyakini semua syariat Islam tidak perlu dikerjakan atau tidak wajib bagi saya untuk saya kerjakan, ya berarti dia bukan orang muslim. Saya tidak tahu pernyataan seperti mana yang. Jadi kalau misalnya dia mengatakan sebagian syariat Islam tidak bisa dikerjakan, ya sekarang ini karena kondisi-kondisi, ya saya itu mungkin masih ringan. Tapi kalau dia bilang saya orang muslim, semua syariat Islam tidak harus saya kerjakan, ya namanya bukan orang muslim, ya bukan orang muslim. Allah alam bisawab. Jadi kalau karena atas jawabannya, izin membacakan pertanyaan kita yang terakhir untuk malam hari ini Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana menangkal syubhat di tingkat universitas dan pendekatan seperti apa yang efektif? Karena seminar dan diskusi liberal sangat masif masuk ke kampus-kampus di Indonesia. Mohon nasihatnya. Saya berharap ikuti saja kajian ini karena kita akan karena saya bilang orang liberal syubhatnya terstruktur. Maka kita akan bahas struktur syubhat mereka baru kita bantah. Kalau kita mengenal struktur syubhat mereka, apa pondasi mereka, kita bantah, maka insya Allah mudah berikan kemudian bagi kita untuk membantah mereka. Karena agama mereka, agama liberal dibangun atas kedustaan. Nanti kan saya bongkar dosa-dosa mereka satu demi satu insya Allah ta'ala. Demikian saja para ikhwan dan akhwat, insya Allah kita lanjutkan pekan depan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.